Technical analysis adalah analisa pergerakan saham melalui data histori pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan suatu saham setiap saat. Dalam menganalisa saham secara teknikal, nantinya kita dapat melihat dari sudut pandang harga rata-rata, harga terendah maupun tertinggi pada suatu periode, target harga selanjutnya, serta likuiditasnya untuk mendapatkan suatu analisa dalam menentukan nilai jual dan beli. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis chart di mana ada bar candle, candlestick, dan line candle. Di mana candle yang sering digunakan itu adalah candlestick karena dia paling lengkap yang terdiri dari bodinya, ada open price, close price, low price, hingga high price-nya. Selanjutnya itu penjelasan dari body candlestick di mana candle hijau yang menandakan bahwa harga close-nya itu lebih tinggi daripada harga open-nya. Sedangkan candle merah menandakan bahwa harga close-nya itu menurun dari harga open-nya. Dalam suatu perjalanan harga, kita cenderung menggunakan chart harian atau daily. Namun pada prakteknya, candlestick pattern dapat ditemukan pada semua time frame waktu yang tidak pada daily saja. Untuk memulai candlestick pattern, bukan hanya dari satu chart, tapi ubahlah beberapa chart atau candlestick, lalu analisa dari sekian banyak candle dan tentukan bagian yang termasuk reversal pattern ataupun continuous pattern seperti contoh pada gambar. Selanjutnya yaitu ada support dan resisten, di mana support adalah area atau harga yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa yang dapat dijadikan sebagai reversal point pada perdagangan. Sedangkan resisten adalah area atau harga yang dapat diyakini sebagai titik tertinggi pada suatu masa yang dapat dijadikan reversal point pada suatu perdagangan. Ada pula cara untuk menentukan dia support dan resisten, yaitu yang pertama kita cari histori pergerakan saham atau harganya terlebih dahulu, kemudian kita cari juga titik tertinggi dan terendah pada pergerakan harga tersebut untuk menentukan dia resisten dan support. Kemudian tarik garis secara horizontal pada titik tertinggi ke yang tertinggi dan yang titik rendah ke rendah hingga menjadi seperti pada di gambar berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang sloping line, di mana cara menentukan sloping line ini adalah kita cari dua titik tertinggi dan terendah, kemudian kita tarik sepanjang mungkin sehingga dapatlah seperti yang pada gambar. Bila garis terbentuk akibat dua titik tertinggi dihubungkan, maka dapat dikatakan sebagai upward sloping line. Sedangkan bila dua titik terendah dihubungkan, maka akan dinamakan sebagai downward sloping line. Selanjutnya yaitu ada chart pattern high low, di mana yang artinya dari high low high high adalah pada masa tren naik maka lakukan pembelian pada saat harga terendah dan menjual pada saat harga tertinggi. Selanjutnya itu dalam menentukan dia nilai terendah dan pada nilai tertinggi, maka tentukanlah dua titik tertinggi dan dua titik terendah yang terdekat pada suatu keadaan. Kemudian tarik trend line antara dua titik tersebut dan sepanjang ke arah sebelah kanan. Kemudian kita tentukan titik beli ketika nilai harga menyentuh trend line bawah dan tentukan nilai jual ketika harga menyentuh trend line atas, seperti pada di gambar tersebut. Double bottom atau top adalah sebuah formasi di mana terjadi dua lembah atau dua bukit yang memiliki range harga open dan close di nilai yang sama atau hampir sama. Harga bisa terjadi pada suatu candle maupun beberapa candle ditutup dan dibuka pada nilai yang berdekatan. Seperti pada di gambar, maka pada saat double bottom ataupun double top perlu terdapat satu buah nilai tertinggi. Contohnya pada saat double bottom terjadi ataupun terendah pada saat double top terjadi, yang nantinya akan digunakan sebagai confirmation line. Nilai terendah atau tertinggi tersebut menjadi sebuah garis konfirmasi untuk melakukan keputusan pembelian setelah terjadi breakout pada double bottom. Tanpa menyentuh kembali confirmation line dapat
menyebabkan terjadinya perubahan tren dari semula yang mengakibatkan double bottom atau top menjadi sebuah sinyal continuous pattern. Selanjutnya itu ada cup and handle pattern, di mana cup and handle pattern adalah sebuah pattern yang dikenalkan oleh William J. O'Neill yang dapat dikatakan sangat powerful dan cukup sering ditemukan dalam keadaan sehari-hari. Seperti pada di gambar, bibir cupnya itu berbentuk dari kenaikan harga sebesar 30% dan cup yang berbentuk berupa sebuah penurunan tajam bahkan hingga 50%, lalu membuat sebuah handle yang menurun dan buy point dapat dipilih pada saat breakout pada handle, di mana cup yang terbentuk memiliki nilai harga mendekati dari harga pembelian bear cup, seperti pada di gambar. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang chart pattern yang head and shoulder, di mana head and shoulder yang memiliki ciri-ciri sebagai terjadinya itu saat market bearish dan terdapat left shoulder, head and right shoulder, serta dapat ditarik tagline yang trend down. Dan right shoulder memiliki posisi lebih rendah dari left shoulder. Di masa yang akan datang, necktie trend line menjadi support dan resisten perjalanan harga, dan bottom dan right shoulder menjadi sebuah support di masa yang akan datang. Kemudian ada Helling and Ratio, di mana Helling and Ratio ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tiga titik yang dapat ditarik sebagai trend line bottom dan 2 buah titik trend up, berbentuk mengerucut dengan keadaan seperti pada di gambar. Kemudian target harga yang dapat dijadikan acuan adalah harga pertama yang tersentuh dari trend up line-nya. Selanjutnya itu ada moving average, di mana moving average ini ada MA3, MA5, MA10, dan MA20. Seperti pada di gambar, pada saat MA berada di atas, maka dapat dikatakan sebagai tren harga terjadi penguatan. Sedangkan MA berada di bawah, maka dapat dikatakan tren harga terjadi pelembahan. Pada saat memotong MA dari atas, maka mungkin akan terjadi perubahan arah tren atau melemah. Sedangkan memotong dari bawah mungkin akan terjadi perubahan harga tren yang menguat.